Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton podcast frekuensi 5785. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka berpuasa untuk keimanan, ketakwaan dan kesehatan. Salawat dan salam kita panjatkan atas Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Pada sore hari ini telah hadir narasumber kita, teman kita dari SMP 57, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Sarawat, LCMM. Beliau adalah Ketua Umum Darul Ulum Al-Islamiyah atau DU Center, dan beliau juga Direktur Rumah Fikih Indonesia. Bersama beliau nanti kita akan bahas terkait dengan berpuasa untuk keimanan, ketakwaan, dan kesehatan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ahmad Sarawat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saya dan teman-teman sangat berbangga sekali dengan Pak Ahmad Sarawat yang dulunya kita SMP 57 bersama-sama, sekarang beliau menjadi Ketua Direktur Rumah Fikih Indonesia. Khususnya saya sangat bangga sekali ada alumni 57 yang sukses seperti Bapak. Dulu kita pernah sekelas nggak ya Pak ya? Punten, saya udah tua agak-agak lupa. Mungkin sekelas ya, saya kelas 1-nya 1D. Dulu satunya apa? Saya 1A, berarti nggak sekelas. Beda kelas ya. Kalau kelas 2, kelas 2B. 2F, nggak sekelas beda lagi. Ya. Kelas 3-nya 3C. Saya 3F, nggak sekelas lagi Nggak berarti ya Pak sekelas. Ya. Oke, tapi kita satu alumni nggak apa-apa ya Pak ya? Satu angkatan, ya, Pak, ya? Satu kepala sekolah, satu penjaga sekolah. Suka main di sanggar nggak? Nggak pernah, saya dulu pendiam Pak. Sampai sekarang sebenarnya saya pendiam. Cuman kondisi yang menyebabkan saya harus banyak ngomong karena saya di kantor harus sering-sering jadi narasumber dan lain sebagainya. Ya, saya senang banget nih kedatangan tamu teman-teman dari alumni SMP 57. Ini sebenarnya saya bayar utang sih ya. Ramadan tahun kemarin diundang, saya nggak datang. Kita lagi COVID, lagi ketakutan semua. Dan alhamdulillah sekarang Ramadan ini kita udah berada pada posisi yang ya lumayan aman lah ya. Sudah turun di mana-mana, alhamdulillah, dan bisa bayar utang sekarang. Ya, kita mau ngobrol apa nih ceritanya? Kita akan berbicara terkait temanya, ini sangat menarik sekali, sudah dipilihkan oleh panitia Pak Indra dan teman-teman. Oke. Ini udah dikolek ya dari teman-teman, udah banyak pertanyaan. Berpuasa untuk keimanan, ketakwaan, dan kesehatan. Mungkin sebagai pengantar Bapak bisa memberikan sedikit materi dulu, nanti kita bisa tanya jawab ya Pak ya. Waktu kami persilahkan. Ya, ini mungkin juga sebagai tayangan perdana kita ya. Jadi kita akan awali kajian kita ini mungkin ya jatuhnya paling seminggu sekali lah ya. Selama Ramadan ini kita mungkin 4 kali lah tayang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu lah oleh kita semua, umat Islam. Bahkan oleh juga yang teman-teman kita, saudara kita yang non-muslim juga ya, karena ya Ramadan itu begitu cair dan begitu terasa menyejukkan di hati. Suasana Ramadan emang jadi sangat berbeda dengan suasana di luar Ramadan ya. Ada buka puasa bersama, ada sahur, ada tarawih, ada ujung-ujungnya nanti pada pulang kampung, pada mudik, ada lebaran, dan seru lah pokoknya. Pokoknya kalau dalam setahun tuh nggak ada Ramadan emang kayaknya kayak kosong begitu ya, nggak seru ya. Dan alhamdulillah kita bahagia banget ya. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita COVID, pandemi begitu, Ramadan kita jadi kayak kurang berwarna. Nah tahun ini Ramadan kita insya Allah lebih berwarna lagi. Dan alhamdulillah nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan fikih puasa, fikih Ramadan yang sudah disiapkan ya. Ada berapa banyak tuh pertanyaannya? Kalau kami sih nggak terlalu banyak, mungkin nanti mengalir saja tergantung ini. Sesuai dengan judul Pak, ini kan berpuasa untuk keimanan, ketakwaan, dan kesehatan. Apa pengaruh puasa itu terhadap kesehatan kita, baik fisik dan non-fisik? Ya, jadi memang sering disebut ya, bahwa puasalah kamu maka kamu akan jadi sehat. Sumu kasihu gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita agak serius dikit nih menjelajahi hadis tersebut, memang ada banyak kritik juga bahwa itu hadisnya dhaif gitu, itu lemah gitu hadisnya. Karena apa? Karena memang begini, pertama orang puasa
kalau dia kebetulan pas bisa gara-gara puasa jadi sehat, itu ya alhamdulillah. Walaupun, nah ini yang perlu kita pahami ya, tidak mentang-mentang orang puasa selalu pasti jadi sehat. Enggak juga, ya kan? Nah, dalam beberapa kasus, iya, misalnya nih ya, orang obesitas gitu ya, kebanyakan makan, kebanyakan kalor, pokoknya apa, orang suruh diet. Nah, itu kalau dia puasa emang jadi bagus itu, karena pencernaannya jadi ya sedikit lebih rileks, istirahat, yang biasanya apa namanya beban beban apa namanya pencernaan makannya terus bekerja gitu ya. Nah, dengan adanya puasa ya minimal siang hari dia santai lah gitu malamnya. Nah, tetapi begini, puasa kok jadi sehat dalam beberapa hal itu benar gitu. Bisa menurunkan darah tinggi, bisa menurunkan ini, itu, apa, segala macam itu sudah banyak penelitian tentang hal itu. Cuma yang mau saya kasih garis bawah tuh gini, belum tentu juga ya puasa itu bikin orang sehat ya. Karena apa? Karena ibadah puasa adalah ibadah ritual. Justru di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyebutkan kalau kamu lagi sakit gitu ya, kamu lagi sakit maka kamu boleh nggak puasa, ya kan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Kalau kamu lagi sakit atau lagi musafir, nggak apa-apa, nggak usah puasa, ganti aja di hari yang lain. Jadi orang lagi sakit malah dikasih keringanan, boleh tidak puasa. Jadi kalau dikaitkan apa hubungannya, dalam beberapa hal ada sih hubungannya. Orang berpuasa jadi tambah sehat karena lebih teratur makannya misalnya, tidak berlebihan dan sebagainya sebagainya. Walaupun itu tidak menjadi jaminan. Karena ada juga loh, justru habis bulan puasa itu dia sakit. Kenapa? Karena makannya nggak bener. Jadi kalau hari biasa kan kita makan sehari 3 kali ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah ini ternyata makannya sama, cuman jadwalnya aja geser. Makan pagi jadi sahur, makan siang jadi maghrib, buka puasa, dan makan malam tetap masih ada habis taraweh. Dan kacaunya lagi kalau di kita, justru kuliner yang paling ramai itu kan kuliner Ramadan kan. Ya, makanan minuman yang nggak pernah ada selama ini di luar Ramadan, justru di Ramadan tuh ada gitu kan. Makanya kalau kita makan akhirnya jadi karya agak berlebihan juga, itu yang sering terjadi itu berlebihan, sehingga sebulanan kita makan tuh banyak gitu kan. Itu udah benar tuh orang-orang tua kita bilang lebaran gitu. Jadi lebaran tuh badannya lebih lebar, lebaran, lebaran, lebaran. Nah, kolesterolnya naik, darah tingginya naik, ya kan, semuanya pada naik. Kenapa? Karena banyak makan. Seharusnya ini logikanya bulan Ramadan bulan puasa, berarti kan orang puasa itu kan mengurangi makan. Ini yang terjadi enggak, makannya malah lebih banyak, cuman emang siang nggak makan, giliran malam habis semuanya dimakan. Nah ini kan nggak pola hidup sehat juga gitu. Yang dimaksud dengan mengurangi makan artinya ya secara keseluruhan kita kurangi, bahkan siang pun kita nggak makan gitu kan. Tapi kalau cuman pindah jadwal makan, ya kan tetap aja nggak sehat juga kan ujung-ujungnya gitu. Oke, baik. Berarti Islam ini memudahkan kita apabila memang kita sakit, tidak perlu dipaksakan begitu ya Pak Ustadz ya. Islam ini memang agama yang sangat-sangat fleksibel, sehingga apabila kita sakit tidak perlu dipaksakan. Dan mungkin catatan tadi dari Pak Ustadz adalah ketika kita puasa jangan langsung makan yang berlebihan, bukannya sehat malah menjadikan tubuh kita menjadi sakit seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tapi gini masalahnya, ini kayak jam sekarang nih ya, kan udah sore nih, udah nungguin buka nih misalnya kita. Itu kan apa aja mau dibeli, ya kan? Betul. Itu jajanan dari ujung jalan ke ujung jalan tuh semua mau dibeli, dikumpulin di atas meja semua, sampai mejanya beranak bercucuk saking banyaknya gitu. Dan itu semua mau dimakan. Emang gini ya, ngelihat air kali warna coklat itu kayak Milo gitu. kalau lagi bulan puasa gitu kan, karet gelang banyak kayak mie goreng gitu. Jadi emang halunya tuh tinggi ya kalau kita lagi lapar tuh, apa aja pengen dibeli, apa aja pengen dimakan gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati justru gitu. Maksudnya bulan Ramadan harusnya sih makanan kita berkurang gitu. Tapi emang yang terjadi enggak, kebanyakan makanan kita malah berlebih. Bayangin coba, sebagai ibu-ibu tahu lah ya,
menjelang Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan itu harga-harga bahan pangan kan pada naik duluan, ya kan. Nah kan ini bulan puasa, harusnya kan orang makannya kurang, enggak, ternyata makannya lebih banyak ternyata. Jadi dibilang puasa, teorinya sih puasa, tapi dalam prakteknya kita makannya malah seringkali lebih banyak, begitu. Ya ini bukan jelekin orang sih, saya juga termasuk ya. Saya jadi banyak makan gitu bulan Ramadan. Apalagi ada undangan ceramah buka puasa, kan makan enak mulu. Sebulanan makan enak, kolesterol ujung-ujungnya. Baik, berarti itu dikaitkan dengan sakit fisik. Bagaimana dengan dikaitkan dengan sakit mental? Apakah ada pengaruh Ramadan terhadap sakit kesehatan mental kita? Begitu Pak Ustaz? Betul. Jadi ya kan gini ya, kalau orang puasa itu kan sebenarnya dia harus mengevaluasi lah ya. Kita gini ceritanya nih, kita nggak makan, nggak minum tuh kalau secara filosofinya kan kita jadi kayak merenung gitu ya. Oh gini ya rasanya jadi orang nggak punya, mau makan nggak ada, mau minum nggak ada gitu ya. Jadi kita tuh kayak melakukan kontemplasi lah gitu kira-kira. Sehingga kesehatan mental kita itu juga lebih apa ya, lebih mudah untuk kita kontrol gitu. Namanya orang secara makanan tidak terlalu banyak yang dia makan, kalorinya nggak terlalu banyak, nafsu syahwatnya juga berkurang gitu ya, maka tingkat stresnya juga secara logika ya harusnya berkurang. Tapi kalau dia benar-benar melakukan pola makan yang sehat, ya mengurangi kalori, mengurangi apa dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan, dia bukannya mengurangi, dia cuma ganti jadwal makan. Makannya tetap bahkan lebih banyak. Nah kalau kayak gitu kan kenyataannya ya ujung-ujungnya malah secara kesehatan mental juga agak bermasalah juga sebenarnya ya. Nah memang sih dalam bulan Ramadan tuh ya kita punya memori masa kecil, indahnya bulan Ramadan. Jadi begitu dalam Ramadan kita tuh bawaannya pengen apa ya, pengen hidup yang nikmat, yang nyaman. Belum lagi dari suasana orang di bulan Ramadan kan suasana yang ramah gitu ya, suasana orang ibadah, suasana orang iktikaf, baca Quran dan sebagainya. Secara langsung atau tidak langsung semuanya itu memberi siraman jiwa, siraman rohani pada kita, sehingga jiwa kita pun jadi ikut lembut, ikut merasakan lah betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kita tuh makhluknya, sebagai makhluknya kita ya menghambalah kepadanya secara mental ya, secara psikis. Harusnya bulan Ramadan itu memang bisa menjadi semacam healing of our spirit gitu. Jadi semangat kita tuh terbarukan lagi di bulan Ramadan, orientasi hidup kita lebih baik, mentalitas kita juga lebih baik gitu. Oke. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa bulan Ramadan itu bisa menjadi healing bagi kita. Ya. Karena sekarang kan juga udah musim nih, generasi healing, kalau udah apa-apa healing gitu. Tapi dengan adanya nanti Ramadan sebentar lagi yang sudah di depan mata, kita sambut, kita nggak usah pergi jauh-jauh healing kemana-mana, mengeluarkan uang banyak-banyak, cukup dengan menjalankan ibadah Ramadan sesuai ketentuan, itu akan menjadi healing bagi kita ya Pak ya, baik fisik maupun mental, seperti itu ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Lalu selanjutnya terkait dengan judul juga di atas bahwa puasa itu untuk keimanan dan ketakwaan, kami juga ingin tahu nih Pak, bagaimana menjalani ibadah puasa yang benar sesuai dengan kaidah sehingga meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita. Oh, jadi gini, kita sering ya dikasih motivasi gitu oleh para ustadz di mana-mana, ayo tingkatkan ibadah gitu kan. Nah biasanya kalau kita tuh kalau udah dimotivasi begitu tuh, ya emang kita semangat, ibadahnya kencang banget, kan? Baca Qurannya banyak banget, sholatnya banyak banget dan sebagainya gitu. Cuma sebenarnya gini, seharusnya sih ya ibadah tuh nggak harus melonjak ekstrim, karena nanti masalahnya adalah ketika Ramadannya selesai, turunnya juga anjlok gitu loh. Turunnya tuh kayak orang nyebruk gitu dari lantai 2 gitu. Jadi yang bagus tuh sebenarnya ibadah itu kayak orang lari, tapi larinya bukan lari sprint 100 meter, tapi larinya lari maraton. Masih ingat ya, lari sprint itu ya. Dulu guru olahraganya Pak Jabir bukan? Sama ya Pak ya, Nah, kita Pak sama Jabir. Pak Jabir. Saya pernah merasakan sol sepatunya Pak Jabir itu. Yes. Berarti Pak Ustadz dulu zaman SMP termasuk kategori murid yang
kategori bandel, sedikit bandel, atau murid Oh yang enggak, saya sebenarnya anak baik. Cuman anak waktu baik. itu ada bola basket, saya tendang sama Partono tuh, main tendang-tendangan bola basket. Ketahuan Pak Jabir, digaplok pakai sepatunya. Berarti bisa tergambar dari sekarang ya Pak Ustadz bisa menjadi direktur itu adalah direktur rumah fikih karena dulu baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga banyak teman-teman karena masa SMP itu kan masa-masa peralihan, banyak juga yang memang tidak terlalu baik akhirnya sekarang sukses banyak banget juga teman-teman Iya. seperti itu. Ya, Tapi jadi balik lagi tadi ya, lari sprint itu lari kencang banget 100 meter. Dulu kan halaman SMP 57 kan cuma satu, ya sampai sekarang cuma segitu doang ya. Itu buat lari 100 meter udah habis. Dan tapi kalau yang namanya maraton, nah itu jauh tuh, 40 berapa ya? 42 kilo kalau nggak salah kan. Nah, triknya itu kalau maraton tuh bukan lari sekencang-kencangnya, bukan. Tapi lari dengan kecepatan ideal, tapi bisa bertahan lama. Nah, biasanya ibu-ibu tahu tuh, tahan lama itu yang penting gitu ya. Bukan yang penting cepatnya gitu, tapi bisa bertahan dengan cukup lama. Nah, Ramadan itu kan sebenarnya bulan tarbiyah tuh ya. Jadi kita digembleng atau disiapkan selama Ramadan biar nanti begitu Ramadan selesai itu nggak langsung anjlok gitu, tapi bisa terus bertahan. Nah, starting pointnya, startupnya itu di Ramadan. Kita mulainya itu di Ramadan. Jadi, misalnya gini contoh yang gampang ya. Saya kasih contoh misalnya tahajud. Boleh cerita dikit nggak? Kalau tahajud biasanya gimana model tahajudnya? Sering gitu tiap hari atau gimana? kalau saya punten kadang sering, kadang nggak teratur gitu loh. Nggak teratur ya? Nggak rutin gitu ya? Kalau sholat duha, insya Rutin. Allah sholat rutin. Tapi kalau tahajud, kadang kalau ketiduran capek, terus seperti itu Pak. Iya. Tapi pernah nggak ikut sholat tahajud yang berjamaah rame-rame, yang berjus-jus gitu yang lama, pernah nggak ikut? Kebetulan di madrasah tempat saya tinggal, itu kan saya tinggal di perkampungan ya Pak ya, bukan di kompleks yang kebetulan banyak juga orang asli Jakarta, dan itu biasanya kita kalau beberapa 10 hari terakhir itu suka sholat berjamaah bareng di madrasahnya. Jadi lama gitu ya? Enggak terlalu lama-lama banget. Oh iya. Biasa-biasa aja. Nah gini. Ini saya kasih contoh tahajud nih ya. Tahajud itu kan banyak orang yang sholatnya lama, ya kan, sujudnya lama, kemudian bacaannya panjang sampai jidatnya hitam-hitam segala gitu ya, kan ada tuh yang model kayak gitu. Nah itu satu corak atau satu model. Sebenarnya kita juga bisa tahajud yang nggak harus lama-lama, ya, nggak harus sampai panjang-panjang bacaannya, tapi kekuatannya bukan di lama atau panjang, kekuatannya di rutinitasnya, rutin gitu. Setiap hari walaupun cuma pendek-pendek. Misalnya nih ya, subuh sekarang jam berapa? Subuh jam 5 kurang 20 ya kalau nggak salah sekarang ini ya, atau naik turunnya gitu ya. Nah, kalau di luar bulan Ramadan ya kita bangun subuh. Tapi alangkah bagusnya itu ya, kalau misalnya nih subuh jam 5 kurang 20, nah kita bangun kira-kira seperempat jam sebelum subuh. Jadi ya jam 4 lewat seperempat gitu misalnya gitu kan. Nah, di situ kita bangun ya 10 menit aja ya, atau 5 menit juga nggak apa-apa. Kita sholat tahajud. Pendek aja, nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, gitu doang. Tutup dengan witir 1 rakaat, itu ya jauh lebih bermakna ya kalau dilakukannya rutin setiap hari, ketimbang yang satu malam baca 1 juz gitu ya, tapi setelah itu nggak pernah lagi gitu. Nah kiatnya itu kayak gitu tadi, pendek aja, simple, nggak usah kepanjangan, nggak usah jadi beban, tapi rutin, jadi kebiasaan gitu. Nah memang yang susah itu kan bangun sebelum subuhnya, tergantung sih ya. Kalau kita tidur malamnya nggak usah begadang gitu, misalnya jam 8, jam 9, jam 10 udah tidur, biasanya sih otomatis badan kita udah istirahat dan kita udah enak dan kita bangun itu seger. Seperempat jam sebelum subuh itu kan ya speaker masjid di Jakarta udah bunyi lah. Nah saat itu kita tinggal lakukan sholat tahajud 2 rakaat, saat witir 1 rakaat misalnya gitu kan, itu yang minimalis banget.
dan itu dilakukan setiap hari, itu jauh lebih lebih efektif gitu, lebih kena gitu ya, daripada yang tahajudnya sebulan sekali atau seingatnya gitu ya. Nah itu, jadi kiatnya untuk ibadah di bulan Ramadan itu sebenarnya bukan banyaknya, bukan, tapi bisa nggak nanti begitu Ramadan selesai, ini tetap bertahan gitu. Momentumnya diawali dengan Ramadan. Ya, misalnya baca Quran. Saya nggak mentargetkan baca Quran harus banyak gitu di Ramadan, enggak. Tapi kiatnya adalah gini, bisa rutin nggak ya baca Qurannya? Nanti bisa dipaketin. Habis tahajud 2 rakaat, ya kan? Tutup dengan witir, baca Quran. Nggak usah panjang-panjang, 5 menit, 10 menit. Tapi rutin tiap hari, cakep. Gitu. Itu jauh lebih bermakna ketimbang yang banyak banget gitu ya selama sebulan, habis itu libur selama 11 bulan, ketemu Ramadan lagi baru baru semangat lagi. Jadi kayak bukan hangat-hangat tai ayam sih, cuman kayak ya kalau pas lagi rame-rame ngetren gitu, jangan begitu. Ibadah itu yang bagus adalah yang walaupun dia sedikit tapi dia rutin. Gitu kira-kira Bu. Oke, berarti ini konsisten gitu ya Pak ya. Ya, Tetapi kadang-kadang gini ya Pak ya, aura di bulan Ramadan itu kadang beda dengan aura di bulan lain. ya, Bagaimana betul. kita menjaga seperti tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa Ramadan kali ini, ayolah kita starting di bulan Ramadan ini, lalu konsisten, berarti di bulan-bulan selanjutnya juga di luar Ramadan kita tetap harus konsisten seperti di bulan Ramadan. Nah kiatnya supaya bagaimana itu mempertahankan ibadah kita seperti di bulan Ramadan, karena kadang-kadang nih mungkin kalau saya khususnya ya, kalau di Ramadan itu kan ada targetnya harus khatam Quran berapa kali, itu rasanya bisa gitu. Tetapi kalau setelah selesai Ramadan ya paling sehari satu lembar. Nah, menjaga konsistensi ini seperti tadi Pak Ustadz sampaikan itu seperti apa ya Pak? Ya, emang nggak mudah ya, karena kita terbiasa dengan euforia. Euforia Ramadan, ya kan, infak, rame-rame infak, euforia Ramadan, duha, rame-rame duha, euforia Ramadan, ngaji baca Quran, gitu kan. Ramadan selesai pulang kampung, halal bihalal, lupa semua, hilang semua. Ini memang pola kita tuh dari dulu modelnya model-model kayak gitu. Nah, itu nggak salah ya, nggak usah disalahin, nggak usah dicari-cari, itu anggaplah itu sesuatu yang emang udah jadilah gitu ya. Cuma nah kan kita lagi ngomongin gimana kiatnya biar nanti sesudah Ramadan itu tetap ada. Nah kiatnya tuh begini, waktu di Ramadan nggak usah terlalu tinggi sebenarnya, starting point aja gitu kan. Ya kira-kira ya kayak gini, kayak orang lari maraton ya kan 42 kilo, di kilometer pertama tuh jangan digeber. Karena kalau digeber capek. Kalau capek istirahat. Kalau istirahat mulain lagi ogah. Nunggu momentum 11 bulan lagi ketemu Ramadan lagi. Gitu. Jadi kiatnya orang lari maraton itu jangan digeber di awal. Nah, tapi starting point aja. Oke, ini Ramadan ya. Saya santai aja nih. Kira-kira nggak bikin capek, satu ya, nggak membebani gitu ya, nggak jadi istilahnya jadi kerjaan tersendiri gitu ya, tapi sesuatu yang bisa dijalankan terus bahkan sampai selesai Ramadan pun saya tetap awet gitu, ya kan, konsistensi. Itu memang nggak bisa kalau kita masih berfilosofi serba serba ikut-ikutan gitu. Nah, memang Ramadan emang masalahnya di situ. Euforia Ramadan, ya kan? Bagus sih, cuman bagusnya untuk sebulan. Nah, gitu. Nah, mungkin kapan waktu kita sudah mulai berpikirnya agak beda nih ya. Kalau euforia kan udah sering, udah tiap tahun juga kita euforia. Sekarang mungkin sudah waktunya kita bicara Ramadan, bukan bicara euforia. Nah, kita mulai bicara Ramadan, bicara what next gitu. Bisa nggak ya? Yang saya awali di Ramadan ini, Ramadan selesai, ini tetap jalan. Nah, jawabannya bisa sebenarnya, tapi jangan berat-berat. Karena kalau dari awal starting point-nya dibikin berat, ya, begitu kita kesononya udah gak kuat gitu. Naik gunung deh, ini kan teman-teman alumni banyak yang suka jalan-jalan naik gunung tuh ya. Naik gunung tuh kalau belum apa-apa udah lari duluan gitu, 200 meter capek dia nggak akan sampai ke puncak gitu. Jadi stamina diatur, napas diatur, ya kan, pelan-pelan biar kita bisa sampai puncaknya, jalan terus nggak berhenti gitu. Ya memang agak susah sih ya, namanya juga mau masuk surga, masa gampang tuh, ya enggak lah. Jadi harus ada ya istilahnya latihan-latihannya lah begitu ya. Oke,
Baik, surga itu tidak mudah ya Pak Ustadz ya, penuh dengan tantangan. Oleh karenanya kami ingin tahu nih, larangan apa yang ada di bulan Ramadan sehingga kita menjalankan ibadah Ramadan itu tidak melanggar larangan itu. Larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Sebenarnya sih hampir nggak ada bedanya ya. Mau di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan yang namanya haram ya haram gitu. Ya kan misalnya gini, nggak boleh mabok. Ya emang di luar Ramadan juga nggak boleh mabok ya kan, nggak boleh nyolong, nggak boleh korupsi, nggak boleh berzina, nggak boleh apa, kan di luar Ramadan juga nggak boleh kan. Nah cuman memang begini, untuk di bulan Ramadan gitu ya, selain larangan-larangan yang sudah kita tahu lah begitu semua, maka untuk meningkatkan kualitas itu ya, kualitas nilai puasa kita apa segala macam. Jadi setidak-tidaknya nih, kalau di luar Ramadan kita biasa nih ngomongin orang gitu ya, riba, namimah, adu domba, ya ngebully orang apa segala macam. Nah, Ramadan tuh kan dikatakan Ramadan tuh kayak sekolah gitu. Jadi ya anggaplah nih Ramadan bulannya sekolah. Mulut kita sekolahin. Mulut kita sekolahin. Yang biasanya kita sering apa nyinyir, nyonyor, nyunyur gitu ya, cakep tuh kalau di bulan Ramadan kita udah rada aliman dikit lah gitu ya, rada aliman dikit. Maksudnya udah nggak kayak di luar Ramadan gitu. Saya punya pengalaman menarik nih. Dulu waktu masih kuliah di Lipia, saya punya dosen orang Somal ya. Beliau tuh orang orang Afrika ya. Orang Afrika tuh galak dan mulutnya itu loh. Kalau ngomelin mahasiswa atau murid tuh ngata-ngatainya itu sumpah serapahnya seru kayak Kapten Haddock di Tintin gitu ya. Sejuta topan badai gitu kayak gitu-gitu kan. Nah tapi kalau udah Ramadan dia berubah jadi, weh, jadi ramah, jadi baik gitu. Walaupun kadang-kadang dia lupa gitu. Ya, dia ngomel-ngomel pakai bahasa Arab tuh kan gitu. Begitu bilang, Ustaz, Ramadan ya Ustaz. Astagfirullah, Ramadan. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Pokoknya kalau udah bulan Ramadan, asik. Kenapa? Ujian nilai gampang sama dia, nilainya gampang, salah-salah dikit jamak dah gitu ya. Nah, karena cahaya Ramadan tuh begitu menerangi sehingga orang yang biasa ngomong kotor itu jadi berkurang lah. Yang biasa suka ya apa ngegosip gitu jadi berkurang daripada ngegosip dengan baca Quran gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kalau bisa dikurangi di bulan Ramadan tuh cakep banget gitu ya. Makanya saya sih agak menyesali ya kalau bulan Ramadan tuh kebetulan pas lagi ada kampanye gitu. Kampanye pemilu apa segala kan sering berantem, sering debat gitu kan. Nah, bagusnya sih jangan berdebat itu di bulan Ramadan. Pokoknya gini lah, kita bikin Ramadan tuh bulan yang paling syahdu gitu. Suasana tuh suasana yang asik gitu. Semua orang merasakan happy, bahagia, nggak kita cari-cari kesalahan orang gitu. Ibarat kata kalau kita kesel, taruh tungguin habis lebaran, gua abisin loh. Tapi selama Ramadan kita tahan dulu gitu. Itu kan yang namanya menahan diri dari nafsu ya. Nafsu amarah, nafsu ingin ngamuk, nafsu ingin pokoknya ingin melampiaskan segala itu ditahan dulu karena ini Ramadan gitu kan. Kalau emang udah terbiasa bisa menahan amarah tuh ya, lulus Ramadan, alhamdulillah tuh jadi nggak meledak-ledak mulu, jadi mulut nggak ya asal goblek mulu gitu, nggak ngejelekin orang mulu, nggak nyinyir mulu, nggak manyun mulu gitu kan. Tapi ya sesuatu yang menjadi madrasah, menjadi sekolah ya Ramadan itu, sehingga dosa-dosa yang memang sih nggak boleh kan pada aslinya. Cuman kan kita cuma suka punya kebiasaan jelek itu ya, jadi kebiasaan kumpul sama siapa ke bawah-bawah, berteman sama siapa ke bawah-bawah, jadi kayak gitu kan. Nah, Ramadan tuh waktunya untuk kita bersihin itu yang begitu-begitu. Kalau emang nggak bermanfaat kita diam aja gitu kan. Kalau emang nyakitin orang kita minta maaf. Ya apa gunanya Lebaran kita minta maaf, Ramadan kita caci maki kan nggak bagus gitu ya. Saya lebih menekankan pada satu hal itu sebenarnya. Jadi meninggalkan kata-kata buruk, kata-kata kasar, kata-kata jelek, kata-kata yang ngejelekin orang dan sebagainya. Karena itu yang kalau menurut saya paling banyak menggugurkan pahala kita. Puasanya sah, cuman pahalanya kosong gitu istilah kata. Panen sih, tapi panennya tidak maksimal gitu. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya, kata-kata. Oke. Okay. Baik, artinya puasa itu bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tetapi juga kita menahan ucapan kita, tutur kata kita agar tidak menyakiti orang dan tidak menimbulkan dosa, sehingga pahala kita sia-sia gitu ya Pak ya. Baik Pak, tak terasa waktu sudah
30 menit nih kita habiskan bersama dengan Pak Ustadz Ahmad Sarwat. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak materi yang tadi. Semoga materi yang tadi Bapak sampaikan bisa kita implementasikan, bukan hanya kita dengarkan saja di ruangan ini, tetapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak lupa pula kita harusnya bisa mentransfer knowledge tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya ya keluarga kita, keluarga yang kita cintai. Terima kasih Pak Ahmad Sarwat atas materinya. Teman-teman sekalian penonton podcast Frekuensi 5785, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti teman-teman tolong di like, share, and komen serta subscribe terkait podcast Frekuensi 5785 sehingga teman-teman tim kreatif bersemangat untuk membuat konten yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.